Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tipikor Aceh TV, kembali lagi bersama saya Nur Azarika dalam bincang pagi hari ini. Kebetulan saat ini saya sedang berada di lahan persawahan Pidijaya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Pidijaya merupakan lumbung padi yang bisa menanam padi itu di atas target nasional. Dan istimewanya lagi, Pidijaya berhasil menanam padi dengan nilai IP 300, di mana bisa sanggup panen sampai 3 kali dalam setahun. Saat ini saya sedang bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidijaya, Bapak Muzakir. Nah, Assalamualaikum Pak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit tentang hasil panen di Pidijaya. Ya, baik. Nah, seperti kita tahu bahwa hasil panen di Pidijaya ini cukup bagus dan tentu bagaimana tidak luput dari kerja para petani dan juga tim penyuluh. Ya. Nah, bagaimana peran aktif sendiri dari tim penyuluh Dinas Pertanian terkait di lapangan itu sendiri? Baik, terima kasih. Sebagaimana Mbak sampaikan tadi bahwa Pidijaya ini termasuk salah satu daerah sentra produksi gabah yang ada di Aceh. Dan ini tetap kita pertahankan untuk ke depan. Terkait dengan produksi, bahwa di tahun 2020 yang lalu kita menduduki peringkat ke-6 di Aceh dari sisi jumlah produksi gabah. Walaupun dari sisi luas lahan pertanian sawah kita berada di posisi ke-12 di Aceh, tetapi dari sisi produksi kita mampu melompat di posisi ke-6 di Aceh. Artinya apa? Artinya kita mampu melakukan tanam padi di Pidijaya ini setahun 2 kali, IP 200. Malah sekarang sedang kita dorong dari IP 200 ke IP 300. Dan ternyata penerapan IP 300 di Pidijaya itu berhasil dengan baik. Kita lakukan di 2 kecamatan kemarin tahun 2020, yaitu di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Trenggading, seluas 1000 hektar. Nah, bagaimana peran penyuluh dalam peningkatan produksi gabah yang ada di Pidijaya? Peran penyuluh ini sangat strategis dan sangat penting. Artinya penyuluh inilah yang berada setiap saat di lapangan bersama dengan petani, bersama dengan kelompok tani dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas gabah. Nah, untuk produktivitas sendiri, produktivitas gabah di Pidijaya ini ternyata menduduki posisi peringkat 3 besar juga di Aceh. Itu hasil ubinan yang dilakukan oleh teman-teman BPS. Di tahun 2020 kita mampu melakukan produktivitas, mencapai produktivitas 6,23 ton gabah kering giling per hektar. Artinya ini sudah berada di atas rata-rata angka provinsi dan angka nasional. Angka provinsi hari ini baru tercapai 5,4 ton GKG per hektar. Angka provinsi nasional juga sekitar itu, 5,4 ton juga. Nah, kita sudah mencapai 6,23 ton GKG per hektar. Dan ini alhamdulillah, inilah berkat kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian aparatur Dinas Pertanian, dengan para petani yang ada di masing-masing WKPP para penyuluh. Oh ya Pak Kadi, saat ini di Pidijaya sendiri sebagaimana kita tahu bahwa petani kebanyakan menggunakan pola tanam jejar legowo. Ya. Nah, tentu saja pastinya memiliki kemudahan dan kelebihannya sendiri. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang kelebihan dan kemudahan itu sendiri? Yang pertama, dengan penerapan sistem tanam jejar legowo memudahkan perawatan dan pemeliharaan padi. Yang kedua, ternyata hasil produksinya itu jauh lebih banyak ketimbang pakai tanam seperti biasa. Iya. Ya. Kemudian dia jumlah populasi padinya, rumpun padinya juga lebih banyak ditanam jejar legowo. Jadi artinya walaupun dia jarak antar barisan itu agak lebar, tetapi jarak dalam barisan itu padat, agak dekat. Jadi ketika dihitung jumlah populasi rumpun tanaman padi tetap lebih unggul di jejar legowo.
Dan hasil panen yang kita pantau ke lapangan, kita wawancara dengan para petani, itu hasilnya lebih banyak di sistem tanam jajar legowo, Dek. Tidak berlebihan kami sampaikan bahwa sistem tanam jajar legowo di Pidijaya ini sudah sangat familiar dengan petani. Cuma sekarang sedang kita dorong. Jajar legowo itu ada beberapa tipe, ada yang tipe 1-2 Bu ya, ada yang 1-3, ada yang 1-4, ada yang 1-5. Kita dorong bagaimana kita penerapan jajar legowo itu penerapan jajar legowo super 1-2. Nah 1-2 artinya dia tanamannya 2 baris ya. 21. Ya 21 ya. Tanamannya 2 baris kemudian diselingi dengan lorong. Nah, jadi sistemnya 21, 2 baris 1 lorong, 2 baris 1 lorong. Ada yang 3 baris 1 lorong, ada yang 4 baris, malah ada yang 5 baris 1 lorong. Keinginan kita dorong petani kita agar penerapannya jajar legowo sistem 2 baris 1 lorong. Memang itu butuh biaya tanam yang sedikit agak mahal ya, seperti itu. Pak, selain itu saya mau tanya nih, berapa luasan hasil panen gabah saat ini dan juga berapa harga hasil panen saat ini? Baik, terima kasih. Bahwa sampai dengan akhir bulan Maret 2021 potensi panen di Pidijaya itu mencapai 2.514 hektar di beberapa kecamatan. Dan potensi panen yang paling besar ada di bulan April nantinya. Jadi panen raya memang sudah kita masuki di akhir bulan Maret sampai dengan bulan April. Dan hasil pantauan kami ke lapangan, harga jual gabah para petani itu gabah kering panen itu mencapai Rp4.700 per kilogram. Dan ini sudah di atas HPP-nya pemerintah. Kalau HPP pemerintah saat ini Rp3.700 per kilogram. Nah, kita merasa senang dan gembira. Ternyata hasil panen para petani bisa ditampung oleh para pedagang-pedagang pengumpul dengan harga Rp4.700 per kilogram. Kita doakan supaya harga ini terus dapat dipertahankan. Jangan nanti dikala panen raya justru harganya drop. Jadi kasihan juga petani. Artinya kesejahteraan petani itu juga berkurang. Jadi hari ini kami bersyukur. Nah, syukur-syukur nanti kalau harga gabahnya itu bisa tercapai angka Rp5.000 per kilogram. Jadi ada selisih 300, itu juga pendapatan yang lumayan besar bagi para petani. Seperti itu. Baik Pak, terakhir nih Pak Kadis. Mengingat hasil panen padi yang cukup bagus di Pidijaya, tentu tidak luput dari ketersediaan air dan pupuk. Yeah. Nah, kita bahas masalah air. Air terutama adalah hal yang paling penting dalam panen padi. Yeah. Nah, bagaimana dengan pengairan itu sendiri, terutama di irigasi? Apakah sudah mencukupi di seluruh persawahan yang ada di Pidijaya? Baik, yang pertama terkait irigasi. Irigasi itu memang ranahnya, tupoksinya PU pengairan. Tetapi kita tetap ada kerjasama yang baik, tetap ada koordinasi dengan PU pengairan. Terkait irigasi, tidak semua lahan sawah di Pidijaya itu beririgasi teknis. Masih cukup banyak lahan sawah yang beririgasi sederhana, irigasi alam, malah ada yang sawah tada hujan. Tetapi walaupun sawah tada hujan, walaupun irigasi sederhana atau irigasi alam, kita tetap upayakan, kita dorong petani untuk bisa lakukan tanam. Itulah upaya khusus yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh beserta dengan aparatur pemerintah kecamatan, aparatur pemerintah Kabupaten Pidijaya sendiri, supaya memilih waktu yang tepat untuk tanam padi. Barangkali ada lahan-lahan sawah yang tidak cukup air irigasi, bisa ditopang oleh air hujan. Yang penting tidak ada sejengkal pun lahan sawah yang terbengkalai di Pidijaya. Kemudian terkait dengan pupuk, ini pupuk juga menjadi masalah yang sangat kompleks. Kendala besar yang dihadapi oleh petani hari ini di samping di air ada di pupuk. Air karena keterbatasan jaringan irigasi, di pupuk juga karena keterbatasan alokasi yang diberikan oleh pemerintah.
Nah, alokasi pupuk bersubsidi di PD Jaya tahun 2021 yang sedang berjalan ini alokasinya hanya 5.599 ton. Dari kebutuhan kita 14.000 ton. Sangat jauh sekali, Jadi artinya hanya cukup 38% dari kebutuhan yang dibutuhkan. Itu pun 14.000 ton itu hanya untuk subsektor tanaman pangan. Belum masuk subsektor perkebunan, belum masuk subsektor perikanan. Jadi oleh karenanya pupuk itu menjadi kendala tersendiri, namun kita siasati agar para petani kita mau menggunakan pupuk organik. Nah, di samping pupuk organik, barangkali karena keterbatasan pupuk subsidi bisa digunakan pupuk non subsidi, walaupun harganya sedikit agak mahal, barangkali seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Baik. Muzakir Ya, atas siap. perkenaannya. Baik pemirsa, berarti seperti yang kita ketahui bahwa hasil panen PD Jaya yang cukup bagus tak luput dari peran aktif tim penyuluh dan juga kerja keras para petani. Sekian dari saya, dari PD Jaya, Nur Azarika melaporkan untuk Tipikor Aceh TV. Lewat. Lewat, biar capai on the